Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat DPC Pertuni Purbalingga. Alhamdulillahirobbil alamin. Senang sekali pada hari ini Cahaya Weni, MC Pertuni yang selalu ceria sepanjang hari dan selalu wangi sepanjang hari bisa muncul ya untuk menyapa para subscriber yang selalu setia dimanapun Anda berada ya. Dan kali ini juga ya Cahaya Weni muncul untuk mengisi podcast lagi ya. Wah, tidak bosan-bosannya untuk podcast ya. Selalu podcast. Ya, mudah-mudahan kabar untuk para subscriber semua baik, sehat, semua urusan dan usahanya dilancarkan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini Cahaya Weni tidak sendirian ya. Dan kali ini Cahaya Weni akan berpodcast bersama salah satu pengurus DPC Pertuni Purbalingga ya. Ada Mbak Fitriani. Halo, Assalamualaikum Mbak Fitri, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillahirobbil alamin ya. Untuk hari ini siap ya podcast? Insya Allah siap. Ya, oke. Jangan grogi ya. Oh iya. Jangan grogi. Sorry guys, ada yang usil itu, editornya usil ya. Untuk Mbak Fitriani sendiri, pengurus DPC Pertuni Purbalingga ya, Iya. itu menjabat sebagai apa sih? Saya di DPC Pertuni Purbalingga menjabat sebagai humas atau hubungan masyarakat. Humas atau hubungan masyarakat. Iya. Untuk humas sendiri, itu tugasnya apa sih Mbak Fitri? Untuk humas itu tugasnya yaitu ngopiak-ngopiak ya. Ngopiak-ngopiak itu bahasa Indonesianya adalah apa ya? Memberitahukan. Iya, memberitahukan setiap kegiatan yang ada di Pertuni itu tugasnya saya. Kayak mungkin kegiatan 3 bulanan karena di DPC Pertuni Purbalingga kan untuk pertemuannya itu 3 bulan sekali. Oh iya. Nah itu tugasnya saya yang ngopiak-ngopiak. Atau mungkin ada kegiatan kayak semacam kegiatan sosial ya kayak jenguk orang sakit atau takziah kayak gitu. Ya. Itu tugasnya humas. Oh gitu. iya, yang hubungannya masyarakat Iya, kayak gitu yang ya. hubungannya masyarakat atau menjawab pertanyaan daripada masyarakat anggota Pertuni mungkin tanya apa itu biasanya humas dulu yang jawab kayak gitu. Oke deh. Oke lah, itu segelintir ya untuk Iya. Pertuni. Tapi mohon maaf ini karena di podcast kali ini Cahaya Weni ada obrolan pribadi ya, tidak semuanya mengobrolkan tentang DPC Pertuni Purbalingga. Tapi di next lain waktu akan mengobrol tentang DPC Pertuni Purbalingga ya Mbak Fitri ya. Iya. Dan kali ini Cahaya ini akan pertanyaan pribadi nih Mbak Fitri ya. Insya Allah mudah-mudahan udah siap ya. Insya Allah. Siap. Oke. Untuk Mbak Fitriani sendiri, itu tunanetranya dari kapan sih Mbak Fitri? Kalau saya tunanetranya dari lahir. Dari lahir ya? Iya, jadi saya belum sempat melihat indahnya dunia. Itu kayak apa ya dunia ya gitu. Katanya indah banget. Katanya indah banget. Katanya luas banget, itu seluas apa gitu. Seluas hatimu. Iya. Oke deh. Untuk Mbak Fitri sendiri sempat ada nggak sih ngeluh, kan dari lahir udah nggak ngelihat apa-apa ya? Itu ketika Mbak Fitri itu ingat sadar udah besar lah ya, udah lumayan besar, itu ada nggak sih ngeluh, kok aku ngerasa aku kok terlahir seperti ini, aku kok ngerasa kayak tunanetra kok di gini-gini sendiri gitu, ada nggak sih Mbak? Ada. Tetap ada ya? Tetap ada. Saya yakin semua tunanetra itu pasti ada ngeluhnya lah kayak gitu Pasti. ya. Pasti ada ngeluhnya. Iya. Semua tunanetra.
Kalau dari usia kecil mungkin belum terasa karena Iya, teman-teman masih banyak mau yang gandeng kayak iya, gitu betul, karena betul. masih kecil kayak gitu. Heeh. Jadi masih banyak yang gandeng, tapi setelah besar-besar kan pada punya urusan sendiri. Biasanya Jadi ketika mulai terasanya ketika kita udah remaja ya? iya, Mhm. terasa bangetnya pas kita remaja. Kalau pas masih kecil karena mungkin masih bisa main seperti layaknya Teman-teman non teman-teman, tunanetra iya ya? non tunanetra, misalnya teman-teman main lompat-lompatan diajari bisa Iya, iya kayak gitu betul. ya. Iya dulu emang ada Terus kayak gitu. heeh, kemana-mana digandeng kayak Heeh, gitu. betul. Tapi pernah saya ya Mhm. punya pengalaman masih kecil. Nah, ceritanya saya tuh digandeng ke masjid sama teman-teman. Iya, Nah, karena kita kan anak kecil kan biasa ya kadang tukaran gitulah ya, berantem gitu ya. berantem, Heeh. heeh. Nah, saya kena juga kan di situ. Entah masalah apa ya namanya anak-anak kayak Iya betul, heeh. saya ditinggal. Ditinggal. Iya, Terus saya gimana ditinggal. pulangnya? Aduh, saya udah bingung banget gimana pulangnya ya kayak gitu. Alhamdulillah ada temen lain yang hampirin gitu. Terus aku dianterin pulang. Tapi pas udah di rumah ya disamper lagi gitu, diajak Sama main yang lagi yang berantem ninggal. tadi? Iya, yang ninggalin aku nggak mau lah nanti ditinggal kayak gitu. Iya, Jadi agak kayak semacam trauma lah, trauma kayak gitu karena ya. udah pernah ditinggal lagi gitu ya? Karena udah pernah ditinggal dan itu kejadian nggak satu dua kali ya, sering kayak gitu. Pernah Oke. juga ditinggal di kebun pare. Masya Allah. Di kebun pare katanya mau pulang dulu, lama banget nggak kembali-kembali. Terus ada temen lagi yang ngampirin. Terus pernah juga ditinggal di jalan yang ini apa deket warung, tapi itu jalan besar ya. Masya Allah. Nah, pas ditinggal di situ aku pulang, pulang sendiri karena nggak ada temen yang hampirin. Terus bisa pulang sendiri? Kan udah agak hafal. Mhm. Nah, aku cobalah merayap-rayap kayak cicak. Nah, terus Oke. di situ aku ketemu sama Om. Nah, di situ aku diarahin ya. Kebetulan Om itu adiknya bapak aku kayak gitu ya. Mhm. Nah, diarahin ke sana kayak gitu. Nah, akhirnya aku pulang. Terus kata temen yang ninggalin sih katanya nyari-nyariin aku gitu ya, nyariin aku. Udah nggak ada Katanya. katanya kayak. Hmm. Tapi ya itulah jadi traumanya berkelanjutan ya gitu ya karena nggak Heeh. satu dua kali ya gitu. Intinya udah kita down karena kita tunanetra ya, ditambah lagi dengan seringnya ditinggal ya Iya, sama teman-teman heeh. kita ya. Tapi ya buat pelajaran aja ya biar kita Mhm. itu lebih mandiri lagi Iya, Mbak Fitri ya. iya. Untuk kayak semangat menurun sendiri itu lama nggak sih Mbak Fitri? Maksudnya semangat Semangat menurun itu down. Kok aku tunanetra sih? Kok aku kayak lama, gini sih? Lama, lama, lama. lama banget, lama banget. Jadi pas usia sudah agak remaja ya, Mm-mm. sering banget ngeluh gimana dengan masa depan yang Iya, enggak iya. sekolah, yang enggak ini ya gitu ya. Yang Tetap. katanya mau disekolahkan, tapi kok nunggu sembuh, tapi sembuhnya kapan kayak gitu ya. Karena kita dari kecil jadi untuk Heeh, harapan sembuh juga. iya. Iya. Hmm, terus ada itu donor mata. Nah, donor mata itu dari adiknya bapak aku yang ini, yang ngurus semuanya kayak gitu kan. Kebetulan adik bapakku kerja di dinas sosial waktu itu. Oh, Nah, iya. donor mata aku ikut, tapi ternyata pas diperiksa di sana nggak bisa karena dari lahir. Nah, sementara donor mata itu hanya untuk orang yang tunanetranya itu karena penyakit atau karena kecelakaan. Kecelakaan. Nah, itu baru bisa, tapi kalau aku nggak bisa ya gitu. Jadi ya harapan sekolah
hilang Pupus ya? lagi, Karena tidak tahu ada SLB atau gimana ini Mbak Fit? nggak tahu sama sekali, Nggak nggak tahu tahu ya? sama sekali kalau ada SLB kayak Padahal gitu. deket ya Padahal SLB-nya ya? deket, Mhm. Oke deh. Berarti cukup lama juga untuk kayak ngeluh, kayak nggak semangat itu cukup lama ya Mbak cukup Fit? lama banget, lama banget. Ya, Ditambah oke. ya teman-teman udah pada punya kesibukan Ah, sendiri-sendiri, udah nggak jadi ada yang main, udah nggak ada yang gandeng. Nah, itu udah kerasa mulai sendiri ya ini gitu ya? banget lah pokoknya. Iya iya. Nah itu mulai bangkit ya, mulai semangat, termotivasi itu bagaimana itu Mbak Fitri? Kalau mulai bangkit, mulai semangat, sebenarnya sih dari dulunya aku semangat. Semangat. Mm-mm. Mhm. Tapi cuma gimana ya, semangatnya itu nggak ada ininya lah, ibaratnya maksudnya kayak semangat gimana, wong anu nggak ada yang nyemangatin. Semangat-semangatkan Ya ya, disemangat-semangatin sendiri ya, dengan berharap dengan keajaiban kayak gitu menghayal ya, itu ya. Biasanya itu menghayal. kalau tunanetra dari lahir kalau Cahaya Winnie sendiri itu emang sering menghayal ini kayak gitu emang sering Iya, ya. Ya sering kan? menghayal, Heeh, menghayal banyak temen, iya. terus menghayal di dunia sekolah Mhm, kayak apa gitu betul. ya. Terus saya seringnya denger-dengerin radio. Paling itu sih temennya, karena temen-temen Iya, udah nggak ada yang ini, temennya heeh, radio, televisi, bosen banget ya muter-muter heeh. dari TV bosen, pindah radio, radio bosen, TV, Pindah TV lagi. nah kayak gitu aja. Kadang kalau pas dengerin acara-acara apa yang menarik minat, ya semangat kayak gitu ya. Mhm. Tapi kalau udah ya kayak gitu lagi lah, Kembali kayak down kembali lagi gitu kembali ya, kayak down turun lagi lagi. semangatnya ya gitu ya, gitu. Mm-mm. Eh, lalu untuk Mbak Fitri sendiri benar-benar semangatnya mulai full itu dari kapan? Kalau semangatnya full itu dari 2015. 2015. Ketika Iya, apa itu yang membuat semangatnya itu full, membuat termotivasi? itu karena ada ini, ada kabar Mhm. bahwasannya ada bantuan dari pemerintah. Bantuan berupa apa? Bantuan berupa pengobatan atau pendidikan. Nah, itu. Oh, Jadi waktu masih down, masih menghayal, iya betul. itu aku ini selalu berdoa ya. Iya, Siang dan malam aku berdoa. Ya Allah, berikan keajaiban kayak gitu. iya. Biar walaupun aku sudah besar, kalau memang jalannya harus ada selembar ijazah, aku mohon agar aku tuh bisa dapat ijazah walaupun di usia yang mungkin dikatakan sudah Layak tidak muda tidak, lagi ya, tidak mudah lagi, tidak betul. muda lagi untuk di sekolahan lah ya, ibaratnya Iya. kayak gitu loh. Mhm. Aku selalu berdoa seperti itu. Nah, kadang aku dengerin acara televisi yang kadang keagamaan gitu. Kadang aku dengerin kayak gini Mbak Weni, Heeh, berdoa tanpa usaha sama saja bohong. betul. Nah, Usaha tanpa usaha berdoa tanpa ya berdoa sama sama aja. saja sombong Ya. kayak gitu. Nah, di situ aku ngedon, doanya nggak semangat. Kembali ngedon ini ya. Oh, masih dicerita ngedon dulu ya. Oh gitu ya. Aduh, fullnya nggak jadi dong. Fullnya nanti kayak gitu ya. Nah, aduh gimana ya, aku cuma doa-doa tok gak ada usaha kayak gitu ya. Ya, Tapi kalau pas dengar acara televisi, yakin yakin akan doa, walaupun mungkin belum bisa berusaha karena iya, memang nggak bisa kayak gitu loh, bukan karena nggak mau kayak iya. gitu kan. Nah, di situ doaku mulai semangat lagi kayak gitu. Oh, Terus di situ ada satu doa yang diajarkan dan harus diamalkan. mm-mm, Nah, aku ngamalin doa itu. Katanya, kata Ustadz itu ya, ya. kalau ngafalin doa itu dengan penuh keyakinan, insya Allah apapun yang kamu mau
pasti diberi oleh Allah, Ya, kayak pasti gitu. akan Heeh, diijabah ya gitu iya. ya. Nah, mulai itu semangat lagi, Wah, full doa ya. siang malam. Sebelumnya ngedown lagi, terus habis itu full lagi Iya iya, gitu ya. full semangatnya Ya, full. Pokoknya aku minta itu ijazah 1 lembar kayak gitu ya. ya lalu, Lalu di hari Jumat, Mbak Weni, wah berkah itu ya. ada keajaiban di hari Jumat. Ada namanya Kaur Kesra. Kaur Kaur Kesra Kesraya yang itu desa ya. yang desa, iya, Pihak datang ke desa. rumah saya, ngomong sama keluarga bahwasanya ada bantuan dari pemerintah, yaitu tadi pendidikan Pendidikan atau atau pengobatan pengobatan. kayak gitu. Nah, terus aku disuruh ke sana, ke kecamatan waktu itu, ke kecamatan di itu sih dijemput sama kaur keseranya itu. Aku sama kebetulan waktu itu malah sama adik ya, Oh, ikut, sama adik. karena adikku juga tunanetra ya gitu. Masya Allah adiknya juga ada yang Iya, tunanetra ya. iya. Nah, aku ke sana terus diperiksa, ada dokternya di situ. Nah, dari dokter bilang bahwasanya saya itu tidak bisa diobati. Nah, makanya saya dikasih bantuan yaitu berupa pendidikan kayak gitu. Tapi tetap alhamdulillah bersyukur karena walaupun Mbak Fitri ini tidak bisa diobati, ada bantuan lain yaitu dengan cara pendidikan ya Iya, Mbak Fitri ya. bersyukur banget kayak gitu. Ya oke. Back to kembali ke pendidikan ya. Iya. Sudah ya, berarti semangatnya udah full ya. Sudah full itu. Habis itu nggak naik turun lagi ya. Nggak naik turun. Oke, untuk pendidikan sendiri Mbak Fitri, itu pendidikan apa itu Mbak Fitri? Keterampilan masas. Masas. Iya. Masas itu apa? Pijat. Oh, pijat. Kalau bahasanya kita itu pijat kayak gitu ya, keterampilan pijat. Masas itu bahasa lain ya guys ya, guys. Kok gas? Oke deh, untuk di pendidikan masase sendiri atau pijat, itu Mbak Fitri masuk dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa? Saya masuk di akhir tahun 2015. Jadi tahun barunya tinggal 3 bulan Iya lagi. betul. Kalau nggak salah itu September ya Mbak Fitri ya. Iya, September. Aku jadi ingat. Sampai akhir 2017 karena aku dijatah pendidikan itu cuma 2 tahun karena kata pembimbing sudah tua, sudah wayah kerja. Ya jangan diomongkan di sini kalau sudah tua, sudah berumur ya gitu biar lebih Iya, ini iyalah ya. sudah berumur Nah, katanya. gitu. Usia kerja kayak gitu, bukan usia sekolah kayak gitu. Jadi dipercepat kayak gitu ya. Dipercepat, iya. Oke. Di sana kan katanya pendidikan masase Mbak Fitri atau pijat. Selain pendidikan masase, itu di sana diajarkan apa saja sih? Kan nggak mungkin cuma masase, baca tulis braille, Al-Quran braille, pasti kan ada yang lain. Di sana selain diajarkan masase, baca tulis braille, Arab braille, di sana juga diajarkan masak, diajarkan pokoknya semua lah. Potong dulu. Untuk masak ya? Iya. Diajarkan masak. Itu pelajarannya gimana? Itu luar biasa loh untuk semuanya. Jadi termotivasi pasti tunanetra di luar sana yang mungkin belum bisa masak juga jangan takut untuk masak ya Mbak Fitri ya. Iya. Itu gimana itu pelajarannya Mbak Fitri? Pelajarannya kalau masak pertama ya kita cuma ngupas-ngupas bawang, motong-motong cabai kayak gitu ya. Itu pertama-pertamanya. Iya. Tapi lama-kelamaan kita diajari cara megang wajan, terus cara naruh wajan di kompor, cara nyetel kompor, itu semua diajarkan. Pokoknya dari 0 sampai bisa kayak gitu. Cara menyalakan kompor pun di sana diajarkan. Iya, cara menyalakan kompor di sana juga diajarkan. Bahkan cara nyuci baju di sana juga diajarkan, Mbak Weni. Wow, luar biasa ya. Iya. Itu dimasak dulu. Nanti kita panjang nggak apa-apa ya. Iya. Masak ya. Cara menyalakan kompor diajarkan. Cara ngepasin wajan di bulatan kompor juga diajarkan.
Nah, Iya. untuk terjun, cara masak sendiri itu juga diajarkan kah? Diajarkan juga. Jadi kan karena kita tunanetra kan masih, apa ya, Takut ya? takut takut Aduh, kecipratan panas gak sih? minyak, Heeh, betul, heeh. Nah, di situ diajarkan katanya jangan takut-takut kayak gitu. Kalau kecipratan ya wajar kayak gitu katanya. Iya iya, heeh heeh, betul. Mhm. Wah, Kadang paling kalau kecipratan itu kaget-kaget, tapi enggak yang sampai luka itu enggak enggak kayak ya, gitu. alhamdulillah berarti ya, Mhm. Ya intinya apa ya namanya, tetap harus belajar sih, karena Iya, kan walaupun tunanetra kita juga butuh, belajar karena orang apa ya namanya, kita kan nggak mungkin bergantung sama orang terus kan seperti itu ya Mbak Fitri ya? iya. Jadi Luar di biasa. sana itu diajarkannya nggak cuma bisa nyari duit kayak gitu ya. Iya Jadi kita juga diajarkan cara mengurus keluarga karena iya. nantinya kan setelah dari asrama harapan besar pembimbing itu kami-kami bisa berkeluarga kayak gitu. Jadi Oh, iya. diajarkanlah masak dan segala macam kayak gitu. Ya harus dong, kita sebagai manusia yang normal kan harus berharap bisa berkeluarga, Iya, bisa mempunyai suami yang baik. iya, Karena kan Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, betul gitu ya. sekali. Heeh. Jadi kok jadi ada ceramahnya nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, untuk masak segelintir udah ceritanya ya. Iya. Tadi diajarkan mencuci baju ya. Aku tertarik nih mau tanya. Kok mencuci baju itu juga sampai diajarkan kayak gitu loh, Mbak Fitri? Iya, karena kan tunanetra itu nggak sama ya. Kadang ada tunanetra yang masuk di sana udah mandiri, karena di rumah udah mau nyuci baju sendiri, kayak gitu kan Udah ya. bisa dasarnya Iya, ya. dasarnya udah bisa. Tapi ada juga tunanetra yang masuk ke sana itu belum bisa nyuci baju, belum bisa merawat diri lah ibaratnya kayak gitu. Jadi ya diajarkan Mhm. dari cara merendam baju, ngucek-ngucek baju, jemur baju itu diajarkan semuanya kayak gitu. Oh, luar biasa ya di Mhm. sana ya. Setrika, Mmm. nyetrika itu juga diajari ya gitu. Melepit apa itu? Melipat ya, melipat baju itu juga diajarkan semuanya. Itu lain lagi ya, Kalau melipat uang mah nggak perlu diajarin ya. udah nggak perlu diajarin. Apalagi kalau mau ngumpetin uang. Ah, luar biasa loh ini. Heeh. Lah, untuk katanya kan tadi nyetrika juga diajarkan ya. Iya, Untuk menyetrika sendiri karena kan, kita kan tunanetra ya, Mbak iya, Fitri ya. Nah, ini ada trik tersendiri nggak sih gimana sih caranya agar kita nggak kena setrika? Kena sih emang harusnya wajar ya karena kan iya. untuk latihan itu ada trik sendiri nggak sih, Mbak Fit? Ya karena kita tunanetra ya triknya meraba. Meraba ya? Iya, cuma setrikanya kalau untuk tunanetra mungkin didirikan sama Iya. gurunya kan kayak Heeh. gini. Di Oh, sini ini letak setrikanya, Mmm. ini letak colokannya, stop kontaknya gitu. Stop kontaknya juga disuruh diraba. Jadi Mmm. pas pertama ngeraba itu juga takut nanti kesetrum Setrum. kayak itu juga sudah